Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jejidan, saya santri Pondok Pesantren Darul Arham. Kali ini saya bersama guru saya, Ustadz Muhammad Durudin. Ustadz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kali ini kita akan berbincang-bincang seputar masalah agama. Ya. Begini Ustadz, saya kemarin lihat buku, judulnya Religion Without God and God Without Religion. Agama tanpa Tuhan. Nah, sebenarnya bisa nggak sih beragama itu tanpa Tuhan, tanpa percaya Tuhan gitu? Iya, baik. Bisa nggak orang beragama tanpa percaya kepada Tuhan? Itu tergantung bagaimana kita mengartikan agama itu sendiri. Iya. Nah, para ahli itu biasanya mengartikan agama dengan banyak definisi. Jadi agama itu pengertiannya banyak. Ada di antara mereka yang mengartikan agama itu sebagai ekspresi ketundukan kepada sosok yang maha besar, yang maha tinggi. Kalau kita artikan begitu, berarti agama itu mau nggak mau harus ada di dalamnya kepercayaan menyangkut Tuhan, ya kan? Iya. Kan agama itu ketundukan kepada zat yang maha tinggi. Nah, dalam bahasa agama, yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha segala-galanya, yang sempurna, itu namanya Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya God. Dalam bahasa Arabnya ilah, Allah. Kalau Allah itu sudah nama secara spesifik. Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak pengertian agama yang pernah saya pelajari, agama itu kalau mau diringkas intinya begini. Agama itu aturan. Pertama-tama agama itu berupa aturan. Jadi namanya agama sudah pasti ada ketentuan-ketentuan yang diberlakukan bagi manusia. Pertama itu aturan. Tapi kan kalau cuma aturan doang, sekarang misalnya kita di pesantren ada aturan. Itu aturan pesantren namanya agama apa bukan? Ya belum tentu. Bukan. Kita belum selesai. Itu pengertian belum selesai. Aturan kalau negara juga punya aturan. Komunitas-komunitas punya aturan. Yang dimaksud dengan agama itu bukannya sebatas aturan, tapi aturan yang diklaim berasal dari Tuhan. Nah, itu yang kedua. Kalau sekarang kita bikin aturan di pondok pesantren, aturan tidak boleh keluar, tidak boleh ngerokok, kita kan nggak mengatasnamakan itu dari Tuhan. Iya. Itu aturan dari kita gitu loh. Nah, kalau sesuatu itu dikatakan agama, kalau aturan ini diklaim berasal dari Tuhan. Paham maksudnya? Iya, paham. Kemudian aturan yang diklaim berasal dari Tuhan dan diperuntukkan bagi makhluk-makhluk yang berakal. Jadi hewan, tumbuhan, benda mati itu gak harus beragama. Karena agama ini, aturan ini hanya berlaku bagi makhluk-makhluk yang orang gila itu gak harus beragama. Gak harus beragama? Iya, orang gila, orang yang akalnya gak berfungsi, dia gak diwajibkan beragama. Dia bukan mukallaf. Kalau kita belajar ilmu tauhid, mukallaf itu artinya apa? Mukallaf. Al-baligh, al-aqil, alladzi balaghathu da'wah, salimul hawas. Orang balik, sudah dewasa maksudnya, berakal, sudah sampai kepadanya dakwah, dan panca inderanya sehat. Iya. Baru orang wajib beragama. Jadi kalau orang nggak berakal, berarti dia nggak wajib beragama. Iya. Nah, jadi kalau mau kita artikan agama itu aturan yang diklaim berasal dari Tuhan, yang diperuntukkan bagi makhluk-makhluk yang berakal. Nah, Gitu ya. Nah, sekarang begini. Dalam pengertian tadi, ada Tuhan kan? Iya. Tuhan itu menjadi unsur utama kan? Jadi agama itu begini, harus memilih 3 hal. Pertama, ada yang disebut sebagai aturan. Ya, kalau ada keyakinan tapi nggak ada aturan, itu bukan agama. Kemudian, ada yang disembah. Ada yang disebut. Yaitu Tuhan. Berarti kalau ada aturan tapi tidak memasukkan unsur sosok yang disembah, itu namanya bukan agama. Paham nggak? Kemudian ada yang menyembah, yaitu manusia. Iya. Ya kan? Nah, 3 unsur ini dalam sebuah agama harus ada. Manakala salah satunya nggak ada, biasanya orang cuman sebatas memberlakukan aturan doang. Tapi nggak ada kepercayaan menyangkut Tuhan. Itu namanya bukan agama. Itu hanya kita sebut sistem keyakinan, kepercayaan lokal, ya kan? Bukan agama. Jadi agama itu berdasar, aturan. Ya, dia harus berupa aturan. Aturan ini kan kalau dalam Islam menyangkut 3 hal. Ada yang menyangkut keyakinan.
Oh, Yang kita sebut dengan akidah. Iya. Ada yang menyangkut perbuatan. Itu biasanya diatur dalam syariat. Paham? Iya. Ada menyangkut akhlak, menyangkut moral, tentang kejujuran, tanggung jawab, kemudian sopan santun, interaksi kita dengan sesama manusia, sikap amanah dan lain-lain. Kemudian dalam diri kita juga perlu ada sikap pasrah, tawakal, merasa cukup dengan pemberian dan ketetapan ilahi. Itu menyangkut moral. Jadi aturan-aturan kalau dalam Islam itu lengkap. Akidahnya ada, penjelasannya secara rinci dan detail. Syariatnya juga ada, dibahas dalam ilmu-ilmu fikih. Dari mulai ibadah dan muamalah. Jadi tata cara kita sholat itu diatur. Dan itu ada landasannya, baik dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dasar ibadah itu semuanya harus ada dasar dari sumber ajaran Islam yang utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu dirinci sama para ulama. Jadi kita ini sholat sekarang dengan takbir, kemudian i'tidah, ruku dan semacamnya. Itu kita meniru orang-orang terdahulu kita. Nah, orang-orang terdahulu kita itu niru gurunya. Gurunya itu meniru gurunya, gurunya meniru gurunya. Sampailah ke sahabat, sahabat meniru Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Itu di antara hak sabda Nabi. Jadi kita ini beragama, aturannya jelas. Dari sononya udah jelas. Ibadahnya jelas. Haji sekarang. Cara kita berhaji itu meneladani Nabi. Dari mana kita tahu? Karena itu terwariskan secara turun-temurun. Ada sanadnya. Sanad itu artinya sandaran periwayatannya gitu. Ini dari fulan, saya begini dari fulan, dan seterusnya. Akidah juga begitu. Kita tuh meyakini Allah Subhanahu wa taala, meyakini semua sifat wajib, meyakini semua sifat yang sempurna bagi Allah, menafikan yang mustahil bagi Nabi, yang wajib mengakui yang wajib bagi Nabi, percaya surga neraka. Semua dasar-dasar keyakinan ini dasarnya jelas, asal-muasalnya jelas. Paham nggak maksudnya? Dalam Islam, akidahnya, syariatnya, akhlaknya. Akhlaknya juga begitu. Jadi walhasil, beragama tanpa Tuhan itu mustahil. Kalau namanya nggak ada percaya Tuhan, namanya bukan agama lagi. Tapi itu hanya sebatas sistem kepercayaan biasa aja. Ya kan? Ya mau nggak mau. Peran agama itu harus memasukkan sesuatu itu bisa dikatakan agama kalau memasukkan unsur keyakinan menyangkut Tuhan. Ya nanti bahasanya beda-beda. Orang menyebut orang beragama menyebutnya Tuhan. Kalau dalam agama Islam Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama lain mungkin beda. Tapi yang jelas memang tabiat manusia itu pada umumnya ingin merasa tunduk kepada sesuatu yang lain. Sekarang begini, orang misalnya nggak bertuhan ya. Orang nggak percaya Tuhan. Tapi kadang-kadang dia mempertuhan yang lain. Dia mempertuhan jabatannya. Dia mempertuhan dirinya kadang-kadang ya kan. Kadang-kadang kalau misalnya dia mempertuhan pacarnya, tunduk sama pacarnya gitu loh. Jadi unsur ketundukan itu ada dalam diri kita itu. Suka atau tidak. Sekarang orang, aku tidak percaya Tuhan. Tapi kau pada akhirnya akan tunduk pada sesuatu yang lain. Kadang tunduk pada setan. Kadang tunduk pada iblis. Nah sekarang tinggal kita pilih. Kita ini mau mengarahkan rasa ketundukan ini kepada siapa? Kepada zat yang memang layak untuk kita sembah. Atau kepada makhluk yang juga sama-sama lemah gitu loh. Paham nggak? Oh iya. Nah agama itu datang ngasih tahu sama kita. Nih pencipta alam semesta itu begini sifat-sifatnya. Ini perbuatan yang bisa membuat dia ridho. Ini perbuatan yang bisa membuat dia murka. Jadi kita nggak bisa mengenal Tuhan yang disebut dalam agama ini kecuali melalui sumber yang terpercaya, yang berasal dari Tuhan itu sendiri. Kalau di kita ada namanya Al-Quran, ya kan? Kalau pengen tahu Tuhan itu kayak gimana Ustadz? Ya lihatlah Al-Quran. Nggak bisa baca Al-Quran, tanya sama orang yang paham Al-Quran, para ulama muslim yang sudah merumuskan akidah itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Belajarlah ilmu akidah. Nah belajar ilmu akidah itu salah satu cara untuk mengenal Tuhan yang kita sembah dalam agama itu. Itu jawabannya ya. Oh iya. Tadi saya mau bertanya. Tadi kan Ustadz bilang kalau agama itu aturan yang berasal dari Tuhan. Ya. Nah, aturan yang berasal dari Tuhan ini kan dalam Islam Tuhan itu nggak bisa berbicara sama makhluk. Terus bagaimana itu aturan itu bisa berasal dari Tuhan itu? Ya, bagaimana kita bisa tahu kan bahwa aturan itu berasal dari Tuhan. Nah, untuk mengatakan ini aturan dari Tuhan atau bukan, kita nggak harus nyaksiin langsung. Iya kan?
Gak harus nyaksiin kenapa? Kenapa nggak nyaksiin langsung? Karena begini. Pertama, Tuhan itu nggak bisa dilihat oleh kasat mata di dunia ini. Kenapa? Karena kalau Tuhan bisa dilihat oleh kasat mata, dia jadi terbatas kan? Om bisa bayangin nggak seandainya Tuhan itu bisa menampakkan dirinya di pojokan kebun sana. Aku ini adalah Tuhan yang harus kamu sembah. Tahu nggak jadinya apa? Berarti Tuhan itu sebatas dia di situ doang. Itu pojokan itu. Terbatas dong. Jadi kayak makhluk dong. Iya. Kalau sesuatu sudah terbatas, nggak layak dipertuhan sebetulnya. Itu kalau sudah terbatas, apa bedanya dengan makhluk kan? Paham nggak? Kalau sesuatu sudah terbatas, apa gunanya? Apa bedanya dia dengan makhluk? Tapi kalau Tuhan-Tuhan yang disembah agama-agama lain itu Tuhan yang bentuk manusia bisa. Ya itu makanya yang dikoreksi. Ya itulah yang dikoreksi oleh agama Islam. Itu yang dikoreksi bahwa itu konsep ketuhanan yang keliru. Ya Tuhan yang benar itu harusnya dia beda dengan makhluk. Dia harus beda dengan, kalau dia sama dengan makhluk terus ngapain dipertuhan? Ya kan? Nah, sekarang mau kita pastiin, misalnya sekarang Al-Quran, misalnya di hadapan kita Al-Quran ini ya, dari mana kita tahu bahwa itu beneran dari Tuhan? Iya, itu dia. Nah, cara membuktikannya bukan dengan soal apakah kita menyaksikan itu atau enggak. Kita kan nggak pernah hidup Ustadz di zaman Nabi Muhammad, nggak pernah ngelihat Nabi Muhammad itu menerima wahyu dari Tuhan, Tuhannya kemudian ngasih Al-Quran begitu. Kita kan nggak pernah ngelihat. Ya kita nggak pernah ngelihat. Tapi kita bisa meyakinkan bahwa ini berasal dari Tuhan dari mana? Melalui pembuktian rasional. Dari bukti-bukti yang ada. Dari bukti-bukti yang ada. Jadi untuk membuktikan ini dari Tuhan atau bukan itu, kita bisa menempuh dengan cara pembuktian rasional. Melalui bukti-bukti yang ada. Misalnya begini, saya sering ngajarin kan. Ini Al-Quran yang ada di hadapan kita ini tersampaikan melalui lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu kan, itu nggak bisa ditolak tuh. Nah sekarang benar nggak Nabi Muhammad terima ini dari Tuhan gitu loh. Nah dilihatlah fakta kehidupan Nabi Muhammad. Oh Nabi Muhammad itu kalau lihat biografi kehidupannya, dia tidak pernah belajar kepada siapapun. Nggak pernah belajar kepada orang Yahudi, orang Nasrani. Nggak pernah nerima kuliah dari rabi Yahudi atau pendeta Nasrani. Nggak pernah, itu di zaman Nabi bahkan tidak ada Injil yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kitab-kitab suci umat agama lain itu berdasarkan apa yang pernah saya baca, itu pada abad ke-7 atau abad ke-6 itu belum ada terjemahannya ke dalam bahasa Arab. Tapi kok bisa Nabi Muhammad ini nggak pernah belajar sama siapapun, kok bisa mengkritik keyakinan agama lain, terus menjelaskan konsep ketuhanan, mengabarkan sorga, neraka, aturan, syariat, ya kan? Kemudian mengabarkan kisah-kisah terdahulu, ada kisah ada kisah tentang keluarga Imron, kisah Fir'aun, kisah Nabi Musa, kisah Adam, Idris, Nuh, kisah kaum Ad, kaumnya Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Fulan, banyak sekali kan. Pas sementara beliau nggak pernah tuh belajar kepada siapapun. Terus begini, Al-Quran itu kitab suci yang keindahannya, kedalamannya, kefasihannya terbukti tidak tertandingi sama makhluk. Jadi kitab suci ini menarik, berisikan tantangan. Kamu kalau seandainya ragu dengan kitab suci ini, apakah yang dari Tuhan atau enggak, kamu bikin satu surat aja yang semisal, yang paling pendek. Surat Al-Kautsar misalnya. Yang keindahannya, kefasihannya, kedalamannya sama dengan itu. Bisa enggak? Terus sepanjang 14 abad orang ditantang dan enggak ada yang bisa. Nah sekarang kita ngelihat fakta. Nabi Muhammad tidak pernah belajar kepada siapapun, ya kan? Bahkan beliau itu la yaqra wa la yaktub, tidak membaca, tidak menulis. Dan sekali lagi, beliau tidak membaca dan tidak menulis bukan kekurangan. Justru kalau beliau bisa membaca, bisa menulis, orang nanti akan ragu, ini dari Tuhan atau bukan? Jangan-jangan buatan Muhammad nih. Karena dia bisa baca, bisa tulis, ya kan? Tidak pernah belajar, lalu datang dengan kitab suci yang tidak tertandingi oleh makhluk ini. Di situ kita akan bertanya, itu sumbernya dari mana kalau begitu? Oh bisa aja karangan beliau sendiri. Lah gimana beliau mengarang? Kalau beliau nggak pernah belajar. Berarti kalau begitu kita tidak punya celah lain tuh. Oh mungkin aja Quran buatan yang lain. Ya siapa orang lain itu yang buat Al-Quran? Ya kan? Nah saya juga. Berarti kan kesimpulan akhirnya, kalau ini kitab tidak bisa tertandingi oleh makhluk, nah rasio kita, akal kita akan saya pada kesimpulan, kalau begitu ini berasal dari Sang Khalik. Apalagi dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang menunjukkan memang bukti kuatnya itu Quran bukan buatan Muhammad. Misalnya begini, ada kata-kata dalam Al-Quran itu bunyinya kul. Kul itu apa artinya? Katakanlah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Tuhan yang Maha Esa.
Kalau emang Quran buat Nabi Muhammad gak harus ada kata kul kan? Ngapain ada kata katakan? Iya. Berarti itu perintah dari sosok tertentu, ya kan? Katakanlah. Nabi Muhammad diperintahkan tuh untuk mengatakan, katakan. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Qul, katakan. Banyak kata-kata qul itu kan? Terus ada lagi kata dalam ayat dalam Al-Quran biasanya fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ketahuilah. Iya, kemudian ada lagi innani anallah. Kemudian sesungguhnya aku adalah Allah. Itu kan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa ini kitab suci ini bukan karangan beliau. Masa beliau mengatakan innani anallah, aku adalah Allah. Iya. Ya kan? Iya. Berarti bukan karangan Nabi Muhammad. Kalau bukan karangan Nabi Muhammad, maka secara rasional kita bisa menyimpulkan berarti ini yang mengutus Nabi Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita bisa tahu, oh ini berarti firman ilahi nih. Semua yang dikatakannya benar karena ini berasal dari Tuhan. Tuhan gak mungkin bohong. Nanti dirinci sama ulama nih Quran ini nih. Dirinci sama ulama berdasarkan pemahaman yang diwariskan dari para sahabat, diwariskan kepada kita, lahir kaidah-kaidah keilmuan, lahir ilmu tafsir, lahir ilmu usul fikih dan lain-lain. Semua itu adalah alat untuk memahami Al-Quran yang terbukti sebagai kalam ilahi ini. Lahirlah agama namanya Islam. Islam itu yang kita dapat sekarang, yang kita amalkan sekarang. Dari mana asal muasalnya? Dari Nabi. Nabi menyampaikan ke sahabat, sahabat sampaikan kepada tabi'in, tabi'un, kepada para ulama besar. Lahir imam mazhab. Ada Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik dalam fikih misalnya. Nanti dalam akidah ada Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Imam Maturidi, Abu Ja'far At-Tahawi, Imam Baqillani, Al-Ghazali dan lain-lain. Ke kita sekarang dalam versi yang udah dipermudah itu. Paham nggak? Nah, itulah agama, satu kesatuan tuh. Ada aturan menyangkut akidah, ada syariat, ada akhlak. Paham nggak maksudnya? Paham, jadi ya, untuk paham. mengatakan ini dari Tuhan atau bukan, nggak harus kita yang menyaksikan langsung begini. Cukup kita buktikan secara rasional. Benar data-data yang ada gitu loh. Bener nggak nih Quran ini buatan manusia atau dia itu dari Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya? Pembuktiannya begitu. Oh iya tadi ya. Baik. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Nah, tadi masih bersinggungan sama yang tadi. Ustadz bilang dalam agama itu setiap agama itu punya konsep ketuhanan yang beda-beda. Iya. Ada yang begini, ada yang begitulah. Terus kalau begitu Tuhan itu butuh sama umat yang menyembah apa enggak? Enggak, Tuhan itu tidak gini. Paling pertanyaan begini. Dari sekian banyak konsep ketuhanan agama yang beda-beda ini, yang benar yang mana? Itu kan penting harus kita tahu kan. Iya. Masing-masing agama punya konsep ketuhanan yang beda-beda. Iya, Yang benar kira-kira yang mana? Pertama gini, untuk mengatakan apakah konsep ketuhanan ini benar atau salah, kita harus melakukan dua hal. Pertama, menguji apakah konsep ketuhanan ini punya sandaran dari wahyu atau enggak. Kan wahyu itu artinya pengetahuan yang berasal dari Tuhan kan. Kan kita pengen tahu Tuhan ini kayak gimana kan. Berarti harus punya landasan dari informasi yang berasal dari Tuhan itu sendiri. Tuhan mengabarkan tentang dirinya dalam wahyu itu. Berarti kalau pengen tahu konsep ketuhanan yang benar, dia harus dilihat nih punya sandaran dari wahyu apa enggak. Oh di kita kan Al-Quran. Terus wahyunya ini beneran dari Tuhan apa enggak gitu loh. Dipastiin dulu tuh. Kalau Al-Quran kan sudah selesai. Sudah dibahas oleh para ulama. Bukti-bukti keilahiannya. Bukti-bukti bahwa dia berasal dari Tuhan. Nah sekarang konsep ketuhanan yang benar itu pertama harus punya pijakan atau landasan dari wahyu. Karena wahyu ini berasal dari Tuhan. Nah, Tuhan kan lebih tahu tentang dirinya. Dia mengabarkan dirinya melalui wahyu itu. Paham nggak maksudnya? Yang kedua harus bisa diuji secara rasional. Diuji secara rasional? Iya, dengan akal kita. Konsep ketuhanan yang benar gak mungkin bertentangan dengan hukum akal. Nah sekarang kalau kita belajar akidah Islam, udah terbukti tuh. Setiap pembahasan, kamu kalau misalnya belajar akidah itu kan, ada sifat-sifat Allah, ini dalil akli, ini dalil nakli, ya kan? Ini dalil dari Al-Quran, ini dalil secara rasional, ya kan? Allah punya sifat kuasa. Apa buktinya kalau Allah punya sifat kuasa secara rasional? Ini dalil aklinya, ini dalil naklinya. Semuanya ada kan? Nah, makanya kita bisa mengklaim bahwa konsep ketuhanan yang diajarkan dalam agama Islam itu benar. Karena punya landasan yang benar. Dari wahyu sekaligus dari dalil rasional. Iya. Ya, itu satu. Nah, kemudian apa tadi pertanyaannya tadi apa? Itu Mbak,
konsep ketuhanan mana yang paling benar gitu. Iya, itu jawabannya itu yang benar. Terus tadi ada lagi pertanyaan apa? Nih, sebenarnya pertanyaan begini, Ted. Sebenarnya Tuhan itu, kalau misalnya orang-orang yang beragama itu nggak ada, Tuhan itu jadi nggak ada. Jadi apakah Tuhan bergantung? Iya, enggak. Umat beragama gitu. Enggak. Kan begini, sesuatu itu dikatakan Tuhan, kalau dalam penjelasan Imam Sanusi, Imamul Barohin, kalau tidak dikatakan sebagai Tuhan kecuali sesuatu itu tidak dikatakan sebagai Tuhan kecuali kalau satu, dia tidak bergantung kepada yang lain. Artinya kalau dia bergantung kepada yang lain, otomatis dia bukan Tuhan lagi gitu, paham? Oh iya. Paham nggak? Iya. Sesuatu itu tidak bisa disebut sebagai Tuhan kecuali dengan dua hal. Satu, dia tidak bergantung kepada yang lain. Kemudian segala sesuatu yang lain bergantung kepada dirinya. Oh iya. Itu syarat, ya bukan syarat. Artinya sesuatu tidak disebut sebagai Tuhan kecuali dengan dua hal itu. Satu, dia tidak bergantung kepada yang lain. Berarti kalau bergantung, namanya bukan Tuhan. Yang kedua, segala sesuatu yang lain, maksudnya makhluk, harus bergantung kepada dirinya. Berarti kalau dia, kalau ada sebagian makhluk yang tidak bergantung kepada dirinya, atau bisa berada dengan dirinya sendiri, nggak bergantung kepada dirinya, maka dia bukan Tuhan. Ya, sesuatu itu bisa disebut sebagai Tuhan kalau memenuhi dua hal tadi. Tidak bergantung kepada yang lain bergantung kepada dirinya. Harus punya kekuasaan mutlak gitu loh. Dan terbebas dari ketergantungan kepada siapapun dan apapun. Ya, kalau sudah bergantung namanya bukan Tuhan. Nah, kemudian harus bedakan begini. Bedakan antara penjelasan orang tentang Tuhan dengan wujud Tuhan itu sendiri. Paham nggak? Penjelasan orang tentang Tuhan. Ngerti nggak kamu? Misalnya penjelasan orang tentang Tuhan dengan Tuhan itu sendiri. Wujud Tuhan itu sendiri. Kayak gini nih misalnya. Kamu sekarang, Jahid ini digambarkan oleh Faiz dengan gambaran A. Datang Izlal, bagi saya Jahid itu begini, begini, dan begini. Datang Dandi bilang, bagi saya Jahid itu begini, begini, dan begini. Beda-beda tuh gambarannya tentang Jahid, ya kan? Tapi kamunya banyak apa satu? Satu. Bagus. Berarti wujud kamu itu beda dengan gambaran tentang kamu, kan? Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Paham. Gambaran tentang kamunya banyak. Tapi wujud kamu satu, kan? Nah, sekarang kita ingin bilang, di dunia ini ada banyak penjelasan tentang Tuhan. Orang Kristen, orang Yahudi, orang Konghucu, orang Jainis, ada aliran namanya Jainisme, Bahaisme, dan lain-lain. Itu mereka punya gambaran. Orang Islam sendiri itu kan punya gambaran beda-beda tentang Tuhan. Tapi gambaran tentang Tuhan itu ya bukan wujud Tuhan itu sendiri. Wujud Tuhan itu satu, Esa. Dia tidak banyak, tidak berbilang. Yang banyak itu gambar manusia tentang Tuhan. Tinggal kita tanya, nih dari sekian banyak gambaran dan penjelasan tentang Tuhan ini, yang benar yang mana gitu. Paham nggak? Tadi saya bilang, untuk melihat ini benar atau enggak, dilihat dua hal tadi. Itu penjelasan ini ada sandaran dari wahyu atau enggak? Wahyunya terpercaya atau enggak? Kemudian bisa diuji secara rasional atau enggak? Kenapa harus rasional? Karena akal kita ini alat untuk mengetahui kebenaran. Alat yang bisa kita gunakan untuk mengukur ini benar, ini salah gitu. Nah, kalau kita bicara akidah Islam, agama Islam, semuanya sudah jelas. Ada landasan wahyunya, ada landasan Al-Qur'annya, ada landasan rasionalnya, maka kita yakin dengan agama yang kita peluk. Meskipun harus kita katakan bahwa kalaupun kita meyakini kebenaran agama kita, dalam hubungan sosial kita harus berhubungan harmonis dengan penganut agama manapun. Jadi harus dibedakan. Kalau kita meyakini Islam sebagai agama yang benar, akidah Islam akidah yang benar, bukan berarti kita bermusuhan dengan umat agama lain. Paham maksudnya? Iya, paham. Kita punya tetangga orang Kristen, agama Islam menganjurkan kita tetap berbuat baik kepada siapapun yang berbeda keyakinan, selama mereka berdamai dengan kita. Itulah indahnya ajaran Islam. Menyangkut keyakinan, kita bersikap tegas. Menyangkut hubungan sosial, kita bisa berinteraksi secara harmonis. Benar. Rasional itu sebenarnya itu apa sih? Rasional itu masuk akal, bersandar pada hukum-hukum akal. Oh, maksudnya bersandar hukum-hukum akal. Ya, gitu. Contoh begini, ada sesuatu yang nggak rasional nih, misalnya. Ini kopi, gitu, ini kopi. Bisa nggak kamu bilang ini kopi, tapi ini juga susu? Enggak dong. Kenapa? Yang nggak bisa ya, kopi ya kopi. Ya kenapa? Kamu kalau ditanya kayak itu masih bingung kan? Iya. Karena itu nggak masuk akal kan? Iya. Iya nggak? Masa ada sesuatu disebut kopi sekaligus susu?
Itu namanya yang nggak rasional tuh kayak gitu. Itu, ya. Nggak masuk akal gitu ya. Iya, dua hal yang bertangan gitu terhimpun. Bisa nggak kamu bilang, ini gelas tapi ini juga teflon? Nggak bisa dong, nggak bisa. Nah, itu nggak rasional. Nggak rasional itu namanya. Itu contoh penjelasan yang nggak rasional. Bisa nggak angka 4 dibilang lebih besar dari angka 12? Nggak bisa. Hah? Angka 4 lebih besar dari 12. Bisa nggak? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Iya, nggak bisa. Coba ada nggak? Menurut kamu rasional nggak kalau ada orang bilang 4 itu lebih besar dari 12? Nggak bisa. Nggak rasional. Pusing itu banget. Semua orang akan sepakat dengan itu. Mau yang beriman tidak beriman itu nggak rasional. Paham nggak? Iya. Bisa nggak orang bilang 3 adalah 1, 1 adalah 3? Nggak bisa dong. Nggak rasional kan? Iya, nggak bisa. Nggak rasional Iya. kan? Nah, karena nggak bisa menyatu antara kesatuan dengan keberbilangan. Itu contohnya nggak rasional. Dalam Islam itu nggak ada keyakinan yang bertentangan dengan hukum akal. Semuanya itu ada pijakan-pijakan rasionalnya. Misalnya kayak begini, contoh dari rasional itu. Apa bukti kalau Tuhan itu ada? Oh, dijelaskan sama ulama. Tuhan itu ada karena alam ini ada dari ketiadaan. Ada dari ketiadaan. Yaitu para ilmuwan sudah membuktikan itu. Segala sesuatu yang ada dari ketiadaan berarti ada yang mengadakan. Ya kan? Iya. Kesimpulannya alam ini ada yang mengadakan. Itu rasional kan? Iya. Karena sekarang gini kita ngelihat bangunan tadi yang nggak ada, kemudian tiba-tiba ada. Pasti ada yang buat dong. Iya. Itu pernyataan rasional kan? Rasional. Cuma masuk akal nggak kalau ada yang bilang enggak, bangunan ini dia menyusun dirinya sendiri. Masuk akal nggak itu? Itu rasional nggak? Bangunan ini menyusun dirinya sendiri. Nggak bisa ada batu-bata. Batu-bata dia sendiri gitu, terus kemudian semen, kemudian dia naplok sendiri, terus kemudian ini disusun. Nggak mungkin kan? Iya, nah itu contoh yang nggak rasional. Jadi keyakinan yang bilang alam ini muncul sekonyong-konyong jelek begini nih, itu nggak masuk akal kan? Masuk akal dong. Lebih masuk akal kita katakan ada pencipta di baliknya. Tapi kan kita nggak pernah ngelihat. Ya emang kita nggak pernah ngelihat. Emangnya sesuatu itu harus dikatakan ada kalau bisa dilihat doang. Kan banyak sesuatu yang nggak bisa dilihat tapi dia dikatakan ada, ya kan? Ya saya nggak bisa ngelihat sesuatu di balik saku kamu itu. Iya. Tapi apakah bisa saya pastiin kalau itu nggak ada apa-apa di situ? Nggak bisa kan? Bisa. Sesuatu yang nggak dilihat itu bukan berarti nggak ada. Oh iya. Sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Itu logika sederhana. Itu contoh penjelasan rasional. Nanti, Tuhan itu ada. Itu sih ada permulaannya apa enggak? Oh enggak, Tuhan tidak ada permulaannya. Kenapa? Karena kalau dia ada permulaannya, berarti dia bergantung kepada yang lain. Kalau sudah bergantung namanya bukan Tuhan. Tuh lihat, itu contoh argumen rasional. Terus dari wahyunya ada nggak yang bilang Tuhan itu tidak bermula? Huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Itu contoh akidah Islam. Jadi ada pijakan rasionalnya, ada pijakan tekstualnya dari wahyu yang terpercaya yaitu Al-Qur'an. Kira begitu. Mungkin satu pertanyaan lagi bisa? Iya, bisa. Iya. Saya mau tanya, Dad. Negara-negara dengan penduduk mayoritas Islam itu dalam pandangan saya, mungkin saya nggak tahu ya. Dalam pandangan saya tuh kelihatannya tuh teknologinya kalah sama orang-orang Cina, orang-orang Jerman, Rusia begitu. Sama yang negara-negara yang nggak punya agama lah. Iya. Bisa dibilang begitu. Bagaimana itu? Apa masalah agama di situ gitu kan? Sekarang ini ada negara yang beragama tapi terbelakang, ada agama. Kenapa malah jadi terbelakang? Iya. Begini jawabannya. Menyangkut urusan duniawi, Allah itu sudah menetapkan ketentuan. Siapapun yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Terlepas apapun agamanya, hatta kalaupun dia ateis. Iya, itu menyangkut urusan duniawi ya. Memang sudah sunnah kehidupannya. Orang yang bersungguh-sungguh, telaten, tekun, berinovasi, dia akan memajukan peradaban ini. Iya. Ya kan? Jangan heran, memang itu tidak ada sangkut paut dengan agama. Orang Barat bisa maju karena mereka rajin. Karena mereka berinovasi. Iya. Karena mereka berkreasi gitu ya. Nah sekarang orang-orang Islam, kadang-kadang kan pagi-pagi masih tidur. Ya kan? Pagi-pagi masih tidur. Terus kadang-kadang siang-siang kita itu bukannya memproduksi teknologi, bahkan kita terbuai oleh teknologi. Waktu kita habis buat main HP. Benar. Ya kan? Sekalinya nonton HP, dia tuh TikTok yang gak jelas. Konten-konten yang gak bermanfaat. Terus gimana mau maju? Sekalipun kita sholat gak pernah ditinggalkan. Jadi harus dibedakan dua dimensi itu. Menyangkut urusan duniawi, memang orang gak ada sangkut pautnya dengan agama gitu loh. Orang Islam sendiri kan dalam
bentangan sejarah masa lampau, ilmuwan-ilmuwan Islam itu kan banyak. Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Ibnu Al-Haytham, kemudian siapa Al-Farabi, itu kan banyak biografi. Ibnu Khaldun, pakar sosiologi modern, itu banyak tuh. Mereka bisa maju begitu kenapa? Karena mereka mendayagunakan akalnya, kemudian mereka telaten, tekun, mempelajari, ada meningkatkan keahlian mereka, makanya peradaban Islam pernah maju. Gitu kan? Memang sudah kehidupan, mau orang Islam, orang non-Islam, kalau biasanya begitu, dia akan mencapai kemajuan secara duniawi, ya kan? Jadi yang salah itu bukan agamanya. Orang Islam itu terbelakang bukan karena agamanya, tapi karena dia meninggalkan Islam. Meninggalkan pesan-pesan Islam. Iya. Paham maksud saya? Ya, orang Islam itu bisa terbelakang bukan karena dia menganut agama Islam, tapi karena dia itu mengabaikan pesan-pesan dari agama Islam. Agama Islam nyuruh kita baca, kitanya malas baca. Iya. Wajar terbelakang, ya kan? Tapi itu nggak bisa jadikan alasan, oh kalau begitu Islam agama yang nggak benar dong, karena bikin umatnya terbelakang. Nggak. Menentukan benar atau salahnya sebuah agama itu bukan dengan cara begitu, tapi dengan cara melihat dalil, melihat argumentasinya. Ini Islam benar atau enggak itu bukan dilihat umatnya, bukan dilihat orangnya. Karena umat Islam itu beda dengan Islam. Umat Islam itu orang, sekelompok orang yang berusaha mengamalkan Islam. Ada di antara mereka yang benar, ada yang di antara mereka yang gagal. Paham nggak? Jadi jangan salahin Islamnya. Islam itu agama, turun dari didapat oleh Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kepada para nabinya. Nabi Muhammad itu salah satu nabi yang bawa agama itu sampai kepada kita melalui generasi 1, 2, 3 dan seterusnya. Sekarang kita jumpai ada orang-orang Islam yang tidak mencerminkan akhlaknya itu ajaran Islam. Orang Islam yang menjadi koruptor, orang Islam menjadi penjahat, itu bukan karena agamanya, tapi karena kesalahan dia dalam mengamalkan agamanya. Untuk mengukur agama ini benar atau salah, bukan dengan merujuk pada perilaku umatnya, tapi dengan dalil yang melandasinya. Nah, kalau kita bicara dalil, kita bisa. Tapi menyangkut keterbelakangan orang Islam, kita tidak bisa menyalahkan Islam itu sendiri. Dilihat kitab sucinya nyuruh ngapain nih, orang Islamnya kayak gimana, kan beda tuh. Ya berarti kesalahan orang Islam sendiri dalam mengamalkan agama Islam. Sementara orang-orang Barat, dia mengamalkan nilai-nilai Islam. Artinya bersungguh-sungguh, ya kan? Kemudian mereka membaca. Membaca dan seterusnya, berkreasi dan seterusnya. Makanya Allah kasih kemajuan. Kita juga bisa kalau misalnya kita mau mengubah, gitu ya. Kira-kira begitu. Mungkin cukup tadi ya? Cukup lah. Nanti kita lanjut lagi. Iya, nanti bisa kita lanjut lagi. Pesan-pesan penting buat kalian semua, teman-teman ya. Jangan gimana ya? Beragama itu ya. Beragama itu harus tahu Tuhan. Bagaimana cara kita tahu Tuhan? Belajar di pondok pesantren, jangan lupa ya. Jangan lupa ya, baca juga buku-buku Ustaz Muhammad Nuruddin ya. Ya, sudah banyak buku-buku yang membahas tentang ketuhanan seperti itu. Sekian dari saya dan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.